Ini adalah gambar perspektif seluruh bendungan Hoover. Sulit membayangkan ini dibangun oleh orang Amerika pada tahun 1931. Tinggi dari fondasi hingga puncak adalah 221 meter. Ketebalan bagian bawah sekitar 203 meter. Dibangun dengan menggunakan sekitar 2,1 juta meter kubik beton. Dapat dikatakan bahwa ini adalah salah satu keajaiban rekayasa besar abad ke-20. Dan juga salah satu bendungan paling terkenal di dunia. Pada tahun 1931, untuk mengendalikan banjir Sungai Colorado, orang Amerika memutuskan untuk membangun bendungan. Para insinyur akhirnya memilih untuk membangun di tempat ngarai yang lebih sempit. Membangun sebuah bendungan gravitasi lengkung. Mengatasi tekanan air melalui berat tubuh bendungan. Dinding batu keras ngarai. Memberikan dukungan ideal untuk desain lengkung. Langkah pertama dalam pembangunan bendungan adalah mengalihkan aliran Sungai Colorado. Sementara menghadapi ngarai di kedua sisi, cara yang paling praktis adalah menggali 4 terowongan pengelak raksasa. Setiap terowongan membutuhkan panjang sekitar 1.200 meter, dengan diameter mencapai 17 meter, dan kedua sisinya terbuat dari batu keras. Pada saat itu, belum ada mesin besar. Pekerjaan sebesar ini benar-benar sangat sulit. Tanpa mesin, hanya bisa mengandalkan tenaga manusia. Para insinyur memasang perancah di atas kendaraan, mengatur 3 baris pekerja untuk melakukan pengeboran manual, kemudian mengisi dengan bahan peledak untuk peledakan. Begitu perlahan-lahan melakukan penggalian, untuk memastikan daya tahan terowongan dan aliran air yang lancar. Insinyur juga perlu menggunakan peralatan mekanis khusus, seperti derek gulung dan mesin penyuntik beton dinding samping. Melakukan pelapisan terowongan, untuk meningkatkan kekuatan terowongan. Di dalam terowongan juga dilakukan penyuntikan grouting, memastikan terowongan terikat dengan kuat pada batuan sekitar. Begitu saja, penggalian 4 terowongan pengelak, memakan waktu hampir 2 tahun. Setelah terowongan selesai, maka bisa membuang kerikil yang digali dari terowongan ke dalam sungai. Dengan cara ini, terbentuklah tanggul pengelak. Aliran air akan mengalir dari terowongan ke hilir, lalu mengeluarkan air di tengah untuk mengungkap dasar sungai. Maka bisa memulai penggalian dasar bendungan utama. Dan ketebalan lumpur di dasar sungai harus mencapai 9 meter, untuk mendukung berat bendungan. Dan untuk dapat mengatasi tekanan air yang besar, diperlukan juga pegunungan yang kokoh untuk menyalurkan bencana sungai. Namun batuan di permukaan pegunungan telah tererosi dan cukup rapuh. Oleh karena itu, harus dilakukan penggalian yang besar di dalam batuan ngarai yang keras. Melakukan penggalian besar-besaran, hingga tersisa hanya batuan asli, terutama di sisi dinding yang bersentuhan dengan bendungan, yaitu bagian yang disebut puncak bendungan. Pekerjaan penggalian puncak bendungan masih bergantung pada pekerjaan manual dengan menggunakan tali untuk pekerjaan di ketinggian. Melakukan pengeboran dan peledakan, satu kesalahan kecil bisa membuatnya berceceran. Untuk memperkuat pondasi, juga perlu mengebor dan menyuntikkan semen pada batu pondasi. Kemudian adalah pembangunan tubuh bendungan. Volume beton di bendungan Hoover bisa dikatakan merupakan angka astronomis. Jadi untuk transportasi beton yang efisien, tim konstruksi di lokasi pembangunan bendungan mendirikan beberapa pabrik pencampuran beton, juga merancang beberapa sistem derek kabel khusus yang mampu mengangkut beton ke berbagai titik konstruksi bendungan. Berat beton yang diangkat setiap kali setara dengan berat lebih dari 70 truk ringan. Dan selama proses pengecoran beton skala besar, penguatan beton akan mengeluarkan banyak panas. Ini akan menyebabkan beton mengembang, yang kemudian dapat menyebabkan retak. Untuk mencegah masalah ini, insinyur menggunakan metode pengecoran beton blok. Dengan cara ini, panas yang dihasilkan dapat dengan mudah disebarkan. Setiap lapisan pengecoran dilengkapi dengan pipa pendingin. Melalui pipa ini, air akan mengalir melalui lapisan beton, mengambil panas yang dihasilkan selama proses penguatan. Untuk itu juga dipasang menara evaporasi. Menara evaporasi ini mirip dengan radiator mobil, membantu mendinginkan air sirkulasi melalui aliran udara. Setelah setiap lapisan beton mengeras, diperlukan grouting untuk mengisi setiap sambungan dan memperkuat struktur bendungan. Pipa grouting dipasang sebelumnya di sambungan beton. Pompa grouting mengalirkan material melalui pipa ini, disuntikan ke berbagai bagian sambungan bendungan. Akhirnya memakan waktu 2 tahun. Akhirnya tubuh bendungan selesai dicor. Dan di dalam bendungan dibangun jaringan saluran yang kompleks. Digunakan untuk pemeriksaan, grouting, dan drainase. Langkah selanjutnya adalah menggunakan bendungan untuk menghasilkan listrik. Di hulu bendungan dibangun 4 menara besar. Digunakan untuk mengarahkan aliran air ke generator di dalam bendungan. Fondasi menara intek digali dari tebing batu dengan peledakan. Setiap menara intek memiliki 2 saluran masuk, dan terowongan pengelak yang sebelumnya digali dapat digunakan kembali. Ada 2 menara intek yang langsung terhubung ke 2 terowongan. 2 menara intek lainnya menggali saluran baru. Air di hulu dapat mengalir melalui pipa menuju generator di hilir. Di hilir, sebuah pembangkit listrik berbentuk U dirancang. Di dalamnya terdapat 17 generator turbin Francis besar. Air mengalir melalui menara air, akhirnya masuk ke roda air turbin, mendorong turbin untuk berputar, sehingga menghasilkan listrik melalui putaran generator. 2 terowongan lainnya juga tidak boleh terbuang, untuk menghadapi risiko banjir yang mungkin dihadapi bendungan. Bendungan Hoover dilengkapi dengan sistem pelimpahan yang kuat. Saluran pelimpah di kedua sisi bendungan itu dibangun dengan memanfaatkan 2 terowongan pengelak lainnya. Pada puncak banjir,
Banjir dapat mengalir ke hilir melalui saluran pelimpah, melindungi keamanan bendungan. Inilah proses pembangunan dan prinsip kerja bendungan Hoaver. Pembangunan bendungan Hoaver tidak hanya merupakan prestasi rekayasa yang luar biasa, tetapi juga menunjukkan kecerdasan para insinyur,